Halo, apa kabar semuanya? Bertemu lagi dengan Pak Mul. Hari ini kita akan belajar barisan geometri dan nanti Pak Mul akan berikan satu contoh soal yang tingkat kesulitannya saya sebut saja di level kedua ya. Sebelumnya kita lihat rumus ini. Tentu banyak dari kita semua sudah pernah melihat rumus ini, tetapi saya meyakini lebih dari 50% ketika orang ditanya ini menjadi lupa karena orang hanya mengingat dan pasangan mengingat itu adalah lupa. Mari kita lihat, kita pahami sedikit demi sedikit supaya tertanam ya. Kita lihat dari sini. Dari U1 ke U2 ini kita punya yang namanya R, yaitu rasio pembanding atau bisa juga sebagai pengali bisa, di mana ini akan bergerak terus ke sana. Rasio ini didapat dari U2 per U1 akan sama nilainya dengan U3 per U2 dan seterusnya sampai UN per ya UN min 1. Artinya yang di bawah itu selalu lebih kecil dari yang atas. Lalu dari mana munculnya UN sama dengan U1 dikali dengan R pangkat min 1? Mari kita lihat di sini. Ketika dari U1 menuju ke U2 ada satu R rasio, artinya di U2 ini akan terjadi perkalian U1 dikali dengan R. Ini boleh kita tulis pangkat 1. Lalu U3 itu U1 dikali dengan R pangkat 2 dan seterusnya akan sama. Lalu di sini kita lihat U2 pangkatnya 1, U3 pangkatnya 2. Karena ini berlaku dan seterusnya, maka ketika dibuat UN menjadi U1 dikali dengan R pangkat N-1. Seperti ini. 2 dikurangi 1, 1 ya. 3 dikurangi 1, 2. Dan seterusnya akan begitu. Oke. Lalu kita masuk ke soal. Ya, semoga bisa dipahami ya. Kita masuk ke soal. Diketahui barisan geometri dengan U3 sama dengan 12 dan U6 sama dengan 96. Tentukan nilai dari U9. Pada kesempatan ini Pak Mul mau kasih atau mau berikan 3 cara menjawab. Yang pertama itu saya sebut saja cara 1. Ini diperuntukkan untuk ketika ulangan harian soal uraian. Ini nanti kita akan jawab secara terstruktur ya. Terstruktur. Kita akan gunakan teori ya. Ya. Kita masukkan dulu angkanya. Di situ kita punya U3 sama dengan 12. Lalu punya U6 sama dengan 96. Kita lari ke sini. U3 itu berarti U1 dikali dengan R pangkat N-1. Berarti dia 3 dikurangi 1. Atau bisa kita lihat dari sini juga boleh. Ini pangkat 2 langsung boleh. Sama dengan 12. Lalu U1 sama dengan 12 per R kuadrat. Kemudian U6, U1 dikali R pangkat 6 dikurang 1, 5 ya, sama dengan 96. U1 sama dengan 96 per R pangkat 5. Oke. Setelah itu kita akan buat sebuah persamaan. Di sini ada U1, ini U1 sama dengan U1 ya. Kita akan tuliskan 12
per R kuadrat sama dengan 96 per R pangkat 5. Kita akan sederhanakan ini. R kuadratnya dicoret, lalu 5 dikurangi 2. 3 ya. 12 dengan 96 bisa dicoret, sama-sama dibagi 12 ini 1, ini 8. Lalu dikali silang. 1 dikali R pangkat 3. Ini ya, 1 dikali 8. Jadi R pangkat 3 sama dengan 8 itu 2 pangkat 3. Maka R-nya sama dengan 2. Oke. Kemudian kita butuh apa lagi? U1. Oke, kita akan masukkan salah satu. Ini boleh, ini boleh. Kita ambil yang angka kecil saja. U1 sama dengan 12 per R kuadrat. U1 sama dengan 12 dibagi, R-nya kita ganti 2 pangkat 2 ya. Jadi U1 sama dengan 12 dibagi 4, 3. Oke. Setelah itu kita masuk ke pertanyaan yang diminta, yaitu U9. Jadi maka U9 sama dengan U1 dikali R pangkat 9 min 1 ya. U1 nya kita masukkan 3 dikali R pangkat langsung kita ganti saja karena R sudah ada, 2 pangkat 8. 3 pangkat, ini kalau merasa kesulitan boleh dipecah, 4 kali 2 pangkat 4 seperti ini boleh. Maksudnya kita biar mudah mengalinya ya. Itu 16 kali dengan 16. Jadi 3 dikali dengan 256. Oke. Ini kali dari belakang. 18 simpan 1, 15 tambah 1, simpan 1, ini kali 6 tambah 1, 7. Ya, selesai. Hasilnya adalah 768. Ya. Kita akan bergeser dengan cara yang kedua. Cara yang kedua ini diperuntukkan untuk mengerjakan soal pilihan ganda. Jadi kalau kita tuliskan U6 itu sama dengan 96, U3 sama dengan 12 ya. Saya ulang kembali, ini hanya untuk digunakan mengerjakan pilihan ganda ya. Ini kita akan mencari R. Selisih dari 3 dan 6. Ini selisih 3. Berarti R-nya pangkat 3. Kemudian ini kalau kita garis ya, ada pembagian begini. 96 ini dibagi. Itu sama dengan 8. Jadi R-nya 2. Oke. Mengacu dari rumus UN, berarti boleh dituliskan bahwa U9 itu akan sama dengan U6 dikali dengan R pangkat 9 dikurangi 6. Jadi U6 nya 96 dikali dengan R pangkat 3, R nya 2, ini pangkat 3. 96 dikali 8. Kita kalikan 8 simpan 4 tambah 72, 76. Sama ya. Lalu cara yang ketiga. Cara yang ketiga ini saya tidak menyarankan karena ini adalah ilmu pamungkas. Ilmu pamungkas di mana kita sudah lupa akan rumus dan lain-lain. Jadi cara yang ketiga ini saya menyebutnya dengan manual is the best lah ya.
dengan cara manual. Sekali lagi saya tidak menyarankan ini hanya dilakukan ketika kita memang benar-benar lupa. Jadi yang pertama yang mesti kita tahu bahwa R yang sering kali muncul untuk soal-soal standar itu biasanya di angka 2, 3, 4, mungkin setengah, sepertiga, seperempat. Ini kemungkinan kecil atau bilangan kecil yang sering muncul. Ya karena kita bicara tentang manual, ya sudah kita tulis saja secara manual. Mulai dari U6 ya, berarti U7, U8, kemudian U9. Tadi yang diketahui adalah berapa tadi ya? U3 ya. U3, U4, U3. Di sini kita punya angka 12. Di sini kita punya angka 96. Seperti itu ya. Kita tinggal dicoba saja. Misalkan kita mulai dari yang bilangan terkecil, 2. 2 kali 12, 24, 48, 96. Benar. Oke. Sudah. Berarti U9 tinggal dilanjutkan. Ya karena kita bicara manual ya. Karena kita bicara manual, tinggal dilanjutkan saja. Kali 2, 192. Kali 2, 384. Kali 2, 7, 6, 8. Oke. Ya, sama ya. 7, 6, 8. Kemudian ini juga 7, 6, 8. Ya, itu alternatif cara menjawab. Semoga kalian bisa dipahami. Semoga bermanfaat. Selamat mencoba soal yang lain dan selamat belajar.